Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya beraktivitas dengan lancar hari ini. Dan ketemu lagi bareng gue Herjino Syaputra seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan kita tahu bahwa sebenarnya tiap hari kita punya narasumber yang berbeda dengan background yang berbeda, insight yang berbeda dan juga bahasan yang berbeda dari bicara sosial, politik, ekonomi, hobi, ya musik, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu general yang tentunya harus kita pahami bersama biar kita makin kaya, makin pinter lagi dalam banyak hal. Yang namanya anak muda kan memang harus punya banyak pengetahuan biar mereka juga nantinya jadi agen perubahan yang gak cuman bicara soal pinter di atas kertas tapi juga secara mental sudah siap dengan segala hal yang tentunya di dunia digital ini luar biasa. Nah, kalau bicara mengenai platform yang kita punya, seperti biasa ada kurang lebih 10 platform yang kita punya di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini. Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebooknya Partai Perindo @partai-perindo, dan juga ada RCTI Plus. Boleh lagi contekannya? Oke Zone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Tinggal dipilih aja ya mau di mana. Ada kurang lebih 10 platform. Dan seperti biasa juga teman-teman yang hari ini nonton YouTube-nya kita ya, nonton podcastnya kita, bisa ikut nanti kalau beruntung bisa dapat hadiah masing-masing voucher Rp100.000. Caranya gampang banget, tinggal nonton podcast hari ini terus bikin 1-2 kalimat yang relate sama obrolan kita hari ini, dan quote terbaik nanti akan kita pilih untuk beberapa pemenang. Syaratnya cuman follow Instagramnya Partai Perindo, jadi @partai-perindo, tinggal di follow, nanti di sana kita umumin pemenangnya. Nah, bicara mengenai tema hari ini, saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ke Sumatera, tepatnya ke ujung sedikit ya, setelah Aceh ya, ada Sumatera Utara. Nah, kita mau lihat bagaimana sebenarnya potensi SDM dan juga industri kreatif untuk Sumatera Utara sejahtera. Jadi kita mau membahas mengenai apa sih yang kita punya dari salah satu provinsi besar di tanah air ya, Medan juga salah satu kota besar di tanah air. Nah, kira-kira kita sudah kedatangan narasumber untuk hari ini, yaitu Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, ada Bang Rudi Zulham Hasibuan. Selamat sore Bang Rudi, apa kabar? Selamat sore Mas Dino. Alhamdulillah. Kalau Medan gimana? Horas ya? Alhamdulillah baik. Salam. Sapanya gimana? Ya, ini dia. Salam juga kepada sobat Aksi Nyata Partai Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sumut horas. Mejuah-juah. Juah. Ahoy. Yahobu. Oh, Yahobu. Iya. Oh, apa itu artinya Bang Rudi, kalau boleh tahu? Artinya sama semua itu. Merupakan salam lain suku. Lain Kan suku gitu. ya. Oke. Yang Juno tahu sih kan Horas gitu. Tapi Majua-jua tadi ya. Yahobu itu dari Yahobu. Nias. Oke, dari Nias. Semuanya artinya salam halo semua Salam ya. halo semua. Oke, Bang, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan makin semangat. Makin semangat. Jauh-jauh dari Sumatera Medan, Utara iya. ya, main ke Jakarta untuk kita podcast. Terima kasih sebelumnya sudah hadir. Bang Rudi, keseharian nih kalau bicara, sebelum kita bicara mengenai tadi SDM dan juga industri kreatif di Sumatera Utara, Bang Rudi sendiri aktivitasnya gimana nih? Lately ngapain? Iya, saya basicnya itu arsitek dan kontraktor. Oke, wow. Dan sebelumnya saya juga adalah Ketua Kadin Medan, Kamar Dagang dan Industri Kota Medan, Chamber of Commerce and Industry. Oke. Itu periode 2014-2019, dan kemudian pada tahun 2015, tepatnya di awal ya, kita mendapat kesempatan untuk memimpin Partai Perindo di Sumatera Utara. Oke, baik. Nah, tadi backgroundnya arsitek sebenarnya, kontraktor. Oh, kontraktor. Oke, sampai sekarang terjun ke dunia politik. Kenapa switching ya? Alasannya kenapa? Iya, dari dulu saya itu suka membantu orang. Oke. Membantu teman dari sekolah, bantu PR, tapi kan kalau kita pribadi membantu orang itu kan sebatas kemampuan kita pribadi, dan mungkin juga yang bisa kita bantu 1-2 orang teman kita, nggak mungkin banyak kan gitu. Nah, karena kita punya selalu niat ingin bantu, kemudian naik menjadi Ketua Kadin Medan, saya bisa lebih membantu lebih banyak.
di mana Kadin Medan itu bukan bantu orang lagi, tetapi bisa membantu dunia usaha di Kota Medan khususnya. Nah, saat saya menjabat jadi Ketua Kadin Medan, kita bisa membantu UMKM, bukan hanya bagaimana mencari investor atau pemodal bagi UMKM tersebut, tapi kita juga bisa membawa UMKM tersebut untuk ikut pameran. Pameran di dalam negeri maupun di luar negeri, itu kita selalu berusaha untuk membantu UMKM, bahkan kita modalin, kita ongkosin untuk bisa ikut sesuai undangan. Kadang bisa bahkan pernah ke Bulgaria kita bawa, ke Penang apalagi kan, Malaysia. Nah, kemudian berkembang, namun saya juga pernah menjadi mediator sister city antara Medan dengan Milwaukee di Amerika. Kita bawa wali kota Medan saat itu ke Amerika, sister city, kontrak antara wali kota Medan dan wali kota Milwaukee untuk sister city. Tujuannya yaitu tadi bagaimana mendatangkan investor dan lain-lain. Namun dalam perjalanannya saya melihat sebagai ketua Kadin Medan, ya tentu kita cuman harus bagaimana persetujuan juga pemerintah tentunya, dalam hal ini Pemko Medan gitu kan. Belum besar kebijakan yang bisa kita ambil. Dan kita melihat waktu itu hanya sekedar seremonial. Sangat disayangkan pulang dari Amerika tapi kemudian tidak ada kelanjutan, sehingga saya juga cukup ya tidak enak hati dengan konjen Amerika yang di Medan, konjen Sumatera di Medan itu bertanya bagaimana kelanjutan kerja sama sister ini, sister city ini. Terjun ke politik tadi pengen ruang lingkupnya lebih luas dan kebijakan juga ya Bang. Karena kan kalau kita bantu seperti biasa ya istilahnya eksternal ya. Dari dalam pengen lebih ada kebijakan yang lebih konkret lagi. Itu kenapa terjun ke politik. Nah, begitu kita lihat ini juga tetap mandek, akhirnya saya berpikir bagaimana kalau saya terus langsung ke politik. Kebetulan dapat tawaran, tidak pakai pikir panjang, langsung saya Kenapa Perindo? Ya itu tadi, saya pertama ada 3 alasan kenapa Perindo. Yang pertama tentu sosok ketua umum kita, Bapak Haritanu Sudibyo. Saya melihat beliau adalah sosok yang sukses di dunia usaha juga kan. Tadinya saya bergerak di dunia usaha, saya lihat begitu suksesnya Pak Haritanu. Kemudian kita melihat untuk diri sendiri saja sudah selesai sebenarnya, tapi beliau masih memikirkan bagaimana untuk memajukan Indonesia. Nah, ini kan merupakan sebuah sosok yang sangat nasionalis. Jadi saya sangat tertarik dengan tokoh Pak HT. Yang kedua, setelah saya pelajari dulu Partai Perindo ini, slogannya itu partai baru, cara baru berpartai. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Image masyarakat terhadap partai itu dalam tanda kutip cukup buruk ya. Sangat dijauhi. Kalau bilang ya anak muda ditanya politik, aduh. Ya. Dan saya mengalami sendiri pada saat saya rapat dengan pengurus saya Kadin, semua pengurus Kadin saya tidak setuju saya masuk menjadi ketua partai politik. Malah mereka bilang, "Bang, Abang mau jadi ketua partai?" Kami lebih bangga Abang menjadi ketua Kadin Medan daripada menjadi ketua partai politik. Sampai seperti itu ya. Nggak salah Bang, karena orang punya pandangan seperti itu karena ya banyak yang dipertontonkan kan yang tapi padahal banyak juga produk politik yang bagus. Nah, karena saya lihat ini cara baru berpartai tadi, partai baru tentu ini sesuatu yang beda. Makanya saya kedua tertarik. Yang ketiga yang juga meyakinkan saya untuk masuk Perindo adalah tujuan Partai Perindo sendiri. Saya melihat cita-cita mulia Pak Haritanu ingin melalui Partai Perindo mewujudkan Indonesia sejahtera. Tentu ini juga harapan masyarakat Indonesia untuk bisa sejahtera, untuk bagaimana dalam tujuan kemerdekaan adil dan makmur itu ya tentunya sejahtera. Nah, karena 3 alasan yang luar biasa bagi saya sangat tertarik dan tentu saja begitu ada tawaran untuk memimpin Partai Perindo. Bahkan waktu ditelepon pertama kali oleh tim medianya juga Pak Hati di Medan, saya tidak nanya yang lain, saya hanya nanya itu untuk ketua Medan atau ketua Sumut. Saya langsung tanya itu. Kenapa Bang? Karena kalau ketua Medan saya nggak mau, masih ada jenjang. Nah, saya bilang kalau ketua Sumut saya nggak pikir panjang, saya terima. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur ketum Pak Haritanu Sudibyo dia memberikan amanahnya kepada saya pada tanggal 15 Januari 2015 saya mendapat mandat. Kemudian tanggal 11 Juni 2015 kita dilantik menjadi
Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara bersama DPD se-Sumatera Utara. Baik. Nah, ini tentu alangkah beruntungnya saya karena turut serta mencetak sejarah lahirnya Partai Perindo di Sumatera Bang Rudi, Utara. kita tahu bahwa Partai Perindo baru punya 1 kursi ya di DPRD dari pemilu lalu. Kalau bicara 2024, targetnya seperti apa? Ya, pertama kami sangat bersyukur dukungan besar masyarakat Sumatera Utara karena hari ini kita berhasil dudukkan 1 kursi di DPRD Sumatera Utara dan 40 kursi di kabupaten kota. Dan kita peringkat 9 perolehan suara dari 16 partai. Jadi ini luar biasa sambutan masyarakat Sumatera Utara khususnya terhadap Partai Perindo. Ini tentu sebuah prestasi yang sangat kita syukuri dan kita banggakan. Namun bangga saja tentu tidak cukup karena bagi saya selalu menyatakan kepada semua kader mempertahankan prestasi bukanlah sebuah kemajuan. Karena kalau sama aja prestasinya, tentu kan bukan kemajuan. Untuk itu maka dari sejak Januari 2021, saya telah menginstruksikan kepada Ketua dan pengurus DPD se-Sumatera Utara untuk bagaimana pembenahan dan penguatan struktur. Dan itu sudah berjalan. Tujuannya bagaimana supaya merekrut. Tadi targetnya 1 kan? Sebelumnya 1. Targetnya berapa? 1 fraksi tentunya. Minimal itu. Dan itu bukan hanya di provinsi, tapi juga di kabupaten kota supaya bisa mendukung pencapaian kursi di DPR RI. Baik, Bang Rudi. Tadi kita bicara parpol, aktivitas sehari-hari. Sekarang kita ke tema ya. Udah panjang nih. Nggak selesai kalau ngomongnya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Karena ini buat kita paham dulu bagaimana peta politik di sana dan backgroundnya Bang Rudi tadi dari Kadin luar biasa. Karena kalau kita lihat beberapa tokoh banyak kan memang dari Kadin yang memang sudah makan asam garam ya, mumpuni lah dalam artian baik itu dari ilmu, pengalaman. Jadi ketika terjun ke politik juga bukan sesuatu hal yang kaget gitu kan. Ada hal yang memang sudah dilalui. Kadang memang mental dan pengalaman itu luar biasa ya Bang ya. Karena kan sebagai pengusaha kita petarung kan. Exactly. Baik. Nah, kalau bicara mengenai tadi SDM industri kreatif, kalau dari catatan saya di sini Bang, bahwa kita tahu pandemi 2 tahun ya, ini tahun ketiga dan ya alhamdulillah keadaan lumayan baik lah ya, seperti itu. Kalau bicara mengenai Sumatera Utara sendiri, UMKM-nya, industri kreatifnya selama pandemi, seperti apa sih Bang? Ya sebenarnya bukan hanya industri kreatif, tapi semua dunia usaha sangat terpukul ya. Terpukul. Baik di semua entrepreneur maupun perumahan, properti dan sebagainya sangat terpukul. Nah, kita melihat memang dengan 2 tahun ini semua aspek kehidupan porak-poranda boleh dibilang. Namun kita melihat banyak juga kebijakan pemerintah yang turut bagaimana mengantisipasi keadaan. Dan kita sangat bersyukur pandemi walaupun belum dikatakan endemi, tapi perkembangan sudah sangat baik. Dan tentunya kita berharap ini bisa menjadi endemi atau kemudian menjadi kembali biasa kehidupan normal. Dan saya melihat bahwa industri kreatif di Sumatera Utara, di Medan umumnya sudah mulai berkembang kembali dan itu sangat kita syukuri. Jadi memang kalau kita lihat trennya sudah lumayan baik ya. Sebenarnya tidak hanya Medan, beberapa wilayah ya di Indonesia, tempat-tempat pariwisata juga luar biasa bagaimana mereka mulai bangun lagi, mulai bangkit lagi. Nah, kalau kita lihat ya sekarang kondisinya sudah lumayan baik Bang ya. Apa yang Abang lakukan Bang Rudi dan teman-teman ketika tahu bahwa ya kita sudah mulai masuk endemi, teman-teman mulai bangkit lagi, ada bantuan atau hal apa yang teman-teman dari Partai Perindo lakukan agar UMKM ini kembali bersemangat dan bisa hidup lagi? Ya, Sumatera Utara sendiri kan provinsi yang terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan juga terbesar ketiga di luar Jawa dan potensi wisatanya juga luar biasa. Itu sangat luar biasa, sangat kita syukuri. Ada Danau Toba dan alhamdulillah hari ini Danau Toba itu oleh pemerintah Presiden Jokowi tentu ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Nah, ini kan luar biasa bagi Sumatera Utara. Tentu ini harus menjadi sambutan positif bagi seluruh stakeholder dari mulai gubernur, wali kota, bupati di Sumatera Utara bagaimana menyambut destinasi wisata super prioritas ini menjadi modal untuk bagaimana membangkitkan. Dan saya melihat dalam perjalanannya bahwa ke depan itu pemerintah harus melatih UMKM yang ada
Karena apa? Sebenarnya yang dibutuhkan untuk bagaimana produk UMKM itu semakin diminati itu kemasan tentunya. Packaging. Pelatihan packaging ini luar biasa sebenarnya. Betul. Kita banyak di Kadin, kita banyak Plus keluar mungkin negeri. ini juga Bang, kalau boleh saya tambahkan, service ya. Kadang produk sama tapi cara mereka menjual, menservis, menyajikan sangat benar. Itu yang kadang bikin pelanggan akhirnya mau ke situ. Saya punya pengalaman saat saya jadi ketua Kadin Medan kita. Di luar itu pendekatannya bukan hanya pendekatan servis biasa, sudah pendekatan hati. Iya. Nah, saya contohkan ada satu toko coklat di negara tetangga kita. Saya pikir biasa saja. Namun dia bukan hanya berbahasa Inggris. Tiba-tiba datang tamu dari Arab. Pramuniaga ini bisa berbahasa Arab. Sehingga turis ini tadi jadi berbondong-bondong. Nah, ini yang diperlukan bagaimana industri kreatif di Kota Medan, di Sumatera Utara harus dilatih bagaimana mendekat. Memang pembeli itu adalah raja. Benar. Sehingga benar-benar didekati. Ini sebenarnya PR untuk semua UMKM ya Bang, untuk semua industri kecil di tanah air. PR bagi pengusaha juga. Iya, kita juga. Karena sebenarnya apapun yang produk mirip semua. Sudah karena globalisasi internet sudah tapi sama. Bagaimana kita men-treat pelanggan, klien. Betul, setuju. Ini penting sekali agar industri UMKM kita. Tapi gini Bang, kenapa mereka kadang memang tidak kurang knowledge di sini karena tadi memang belum ada penyuluhan, pelatihan. Nah, ini tugasnya kita ya Bang ya, agar mereka sadar bahwa tadi komunikasi ini, skill ini memang harus dimiliki agar mereka tadi bisa sales dan marketingnya juga lebih baik lagi. Itu tadi cara pendekatan hati itu harus dilatih oleh. Jadi pengusaha harus invest dengan sedikit saja, tapi pendekatan hati itu membuat banyak yang mendatangi dan mungkin tadinya tidak terniat membeli, tapi karena cara pendekatan baik akhirnya membeli. Ini bisa jadi knowledge atau insight yang baru nih untuk teman-teman. Kalau teman-teman milenial zilenial punya usaha ya kopi, apalah kue, keripik ya akan sama dengan yang tetangga, tapi the way we present, the way kita menyapa, berterima kasih ya, respon yang cepat, kalau ada komplain segera kita tangani. Nah, itu yang kadang bikin satu usaha UMKM bisa survive ya Bang ya. Benar. Nah, pandemi kan tadi Bang Rudi bilang udah lumayan baik. Kalau dari potensi sendiri Bang, sebenarnya kalau Sumatera Utara kan potensinya luar biasa, kulinernya luar biasa, pariwisatanya luar biasa. PR lain apa sih Bang kalau kita lihat Sumatera Utara untuk bisa lebih lagi? Apa yang membuat mungkin ya sekarang stagnan dari sudut pandang Bang Rudi? Ya sebenarnya ini butuh orang-orang yang tepat. Jadi kalau saya lihat begini, Indonesia bahkan di semua tingkatan, dari mulai presiden, gubernur, kita butuh pemimpin yang visinya jauh melampaui masa tugasnya. Jadi yang dipikirkan jangan pas di masa tugasnya saja, tapi jauh melampaui masa tugasnya supaya apa? Jadi berkesinambungan dan akhirnya bisa menjadi sebuah kemajuan. Gitu. Tapi kalau hanya mikir tugas saya hanya 5 tahun, begitu ganti lagi. Nah ini akan membuat stagnan tadi. Akhirnya berubah terus. Kalau bicara kayak gitu, investor juga takut jadinya kan, karena tidak ada kepastian. Benar. Jadi memang kita butuh orang-orang yang visioner ya, orang-orang yang memang tadi di awal bahwa kadang terjun ke politik yang menjadi pejabat publik ya Bang ya, itu memang harus selesai dulu lah ya. Betul. Makanya ketum kita selesai dengan dirinya sendiri. Dengan diri sendiri, karena pejabat publik itu ibaratnya pengabdian Bang. Ya. Banyak yang salah kaprah Bang ketika jadi di anggota Senayan, DPR, pokoknya apalah itu. Merasa raja padahal pelayan loh, pelayan publik harusnya. Ya. Yang harus didengar ya tadi publik tuh rajanya gitu, bukan kebalik Bang Rudi ya. Nah, bicara Sumatera Utara tadi, ini jujur saya selalu excited kalau bicara Medan dan segala macamnya ya, dan Danau Toba segala macam, dan memang salah satu provinsi yang kaya yang punya sejarah yang bagus sekali. Tapi di satu sisi Bang ya, ada nih dari data BPS 2021. Angka kriminalitas di Sumatera Utara ini cukup tinggi nih. Tanggapan Bang Rudi gimana? Ya, saya melihat ini juga terkait dengan data BPS bahwa dari data BPS itu Sumatera Utara juga hari ini termiskin di Pulau Sumatera. Nah, tentunya ini berkaitan nih. Baik. Udah termiskin ya pasti kriminalitas akan naik. Nah, ini tentu
tugas berat ya bagi gubernur, apalagi kita sebagai pendukung waktu itu 2018. Dan saya sangat ingat betul bahwa sebenarnya misi pertama dari pasangan Eramas, Edi Rahmayadi dan Musara Jeksa saat itu adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Dan ternyata hari ini data BPS itu ya tidak maksimal, ya mungkin juga dari pandemi. Nah tentunya juga kemarin kita juga menyorotin waktu HUT Bayangkara ke-76, ini juga merupakan tugas berat Kapolda beserta seluruh jajarannya, bagaimana supaya kriminalitas itu bisa lebih ditekan, karena akan berkaitan dengan pariwisata. Betul. Apalagi ini mau diadakan di Danau Toba F1 H20 ya, H20. Nah, itu kan juga kalau udah begitu tidak aman, wah tentu ini mencoreng nama bukan hanya Sumatera Utara, Indonesia. Iya, sangat linier. Kemiskinan bertambah, kriminalitas juga naik. Dan ini sebenarnya tidak hanya Sumatera Utara, banyak wilayah lainnya Bang ya di Indonesia yang memang kriminalitasnya tinggi karena memang tadi kesejahteraannya kurang, banyak pengangguran, ya. Tapi inilah PR kita Bang, bahwa tugas kita ya apalagi para pemangku yang memiliki kebijakan segala macam ya Bang ya. Nah kalau lihat dari data tadi Bang, berarti belum maksimal dong ya usahanya ya. Sangat belum maksimal. Menurut Bang Rudi, apa yang mungkin yang bisa dilakukan kalau memang ini dianggap memang kan jalan panjang, tapi apa sih langkah cepat agar kriminalitas ini cepat turun? Ya tentunya ini tadi saya katakan tidak terlepas dari politik, karena semua itu kan produk politik. Politik itu kan artinya juga cara. Saya selalu menyampaikan di setiap kesempatan bahwa politik itu adalah mata airnya Indonesia. Karena apa? Karena seperti fungsi legislatif DPR adalah lembaga untuk melahirkan undang-undang legislatif. Kemudian mengawasi jalannya pemerintahan, kemudian penganggaran. Nah, kalau tidak diisi oleh orang-orang yang baik dan benar, keruhlah mata air kita. Makanya kita punya kita punya kewajiban untuk menjernihkan mata air Indonesia itu supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sangat berpihak kepada rakyat. Dan tentunya fungsi pengawasan tadi dapat lebih maksimal untuk menekan angka-angka tadi supaya menurunkan kemiskinan, menaikkan kesejahteraan. Dengan kebijakan kalau ya namanya perwakilan rakyat ya dewan gitu. Mereka harusnya bisa tadi membuat kebijakan yang memang pro rakyat, harga yang kita lihat sekarang harga bahan pokok luar biasa, inflasi juga tinggi, terus bahan bakar. Nah, ini yang jadi PR bahwa ketika kebijakan yang diambil tidak tepat ya Bang ya, pasti yang rugi rakyat ya. Dan yang jadi korban juga rakyat gitu ya. Padahal kadang rakyat menitipkan ini amanah ke mereka ini agar mereka tadi lebih bijaksana. Tapi kita harus optimis Bang ya. Insya Allah kalau kita terus berusaha tadi kalau Partai Perindo bisa lebih baik lagi nanti di Sumatera Utara, kebijakan-kebijakan yang diambil pasti akan jauh untuk. Nah itu target kita supaya bisa menang pemilu di 2024. Amin. Baru selain kriminalitas ya, ini narkoba juga nih. Ini penting bahwa kenapa ini jadi musuh kita bersama, karena ya namanya narkoba kan mempengaruhi otak, pola pikir, apalagi yang diserang kan anak-anak muda biasanya ya. Jadi ini juga jadi upaya kita bagaimana melihat kondisi ini sebagai satu kesatuan, kemiskinan, narkoba, kriminalitas. Kalau bicara narkoba sendiri, bagaimana catatan Bang Rudi terkait Sumatera Utara ini? Ya, ini tentunya tidak lepas dari dunia pendidikan. Baik. Saya kira itu tadi semua saling terkait, makanya tidak bisa hanya gubernur saja misalnya yang untuk menangani itu atau pihak kepolisian. Tetapi juga ada legislatif dan lain semuanya, dan tentunya semua tokoh masyarakat, tokoh agama harus sama terlibat di sini. Dan tentunya mungkin perlu rembuk baik di rembuk nasional atau rembuk wilayah provinsi misalnya, apa tindakan misalnya melalui seminar-seminar dan kemudian kerjasama misalnya dengan BNN dan sebagainya, dan itu tentu bisa kita mulai. Kemarin kita juga ingin melakukan kerjasama dengan DP Partai Perindo Sumatera Utara, melakukan kerjasama nanti dengan BNN, ya penyuluhan. Paling tidak kader pengurusnya sudah bebas dulu, sehingga semuanya juga harus dong. Ya itu juga, itu tentu dimulai dari kita dengan bersihnya para pengurus Partai Perindo tentu.
bisa bicara tentang ini. Ya. Kalau kita sendiri nggak bersih, bagaimana bisa memberantasnya gitu? Betul. Jadi memang harus dimulai dari pribadinya, Bang ya. Teman-teman di Perindo juga memang tadi harus bersih ya. Siapapun juga pemirsa, teman-teman yang nonton juga harusnya sadar bahwa kalau public dan saling mengingatkan. Punya jabatan di ruang publik ya memang harus bersih ya. Betul. Mau nggak mau ya, karena itu tanggung jawab dan kredibilitas ya kita ya Bang ya sebagai tadi orang yang dilihat di publik. Bang, ini saya punya video masih terkait bagaimana SDM dan industri kreatif ya di Sumatera Utara. Coba kita lihat dulu Bang, sebentar. Nah, ini ada Kemenparekraf optimis ya, produk kreatif Sumatera Utara mampu tembus pasar global. Ini menarik nih, produk kreatif Sumatera Utara. Ini 2021 ya. Kalau bicara mengenai ini creative talk show, oke? Sudah? Oke, nih Bang. Kalau kita bicara produk kreatif Sumatera Utara, Bang, tembus pasar global. Seperti apa sih Bang, potensi apa yang menurut Abang memang bisa kita bawa ke global? Ya, sebenarnya banyak sekali ya, misalnya kayak ulos. Oh ya, ulos. Kemudian kerajinan-kerajinan tangan, dan kemudian juga kalau ulos sudah mendunia malah kan gitu. Benar. Dan banyak juga dari misal dari Nias, baju daerahnya itu sebenarnya kelebihan di setiap daerah. Kopi ada Bang? Kopi udah pasti, kan, kalau kopi udah pasti, teh juga ada. Nah, durian. Kalau itu udah sangat terkenal. Kalau ke Medan tidak makan durian nggak benar. Kalau ke Medan nggak makan durian kenapa Bang? Berarti belum ke Medan. Belum ke Medan ya, baik. Nah, sebenarnya kan itu tinggal itu tadi packaging tadi. Betul. Jadi hari ini tentu kita sangat bersyukur di zaman digital ini tentu untuk pelatihan itu juga sudah mudah. Knowledge-nya bisa kita lihat sendiri, dan saya yakin industri kreatif Kota Medan ini banyak anak muda yang sangat kreatif. Betul. Dan itu tentu tinggal pengarahan, dan saya berharap ya itu tadi pemerintah bisa melihat potensi-potensi ini untuk dikembangkan lebih besar lagi. Betul. Karena memang kalau tadi Abang bilang ulos, benar ulos, karena setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Dan sekarang sudah ada batik Medan. Oh, ada batik Medan. Udah, makanya sekarang globalisasi ini kadang-kadang kita pergi ke daerah kok hampir sama semua gitu. Iya. karena berinovasi ya Bang. Iya. Betul batik Medan ini sudah. Ini aku mau lihat juga. Tapi Bang, tadi bahwa potensi tiap daerah ya. Medan punya ulos, misalnya Palembang punya songket. Batik Batak juga sudah ada. Jadi memang kreasi-kreasi itu muncul dengan sendirinya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita mengemas tadi agar bisa layak dan dijual. Tentunya pemasaran, promosi itu luar biasa, harus benar-benar kuat gitu kan. Oke. Bang, kalau tadi kan kita lihat bahwa kondisi sudah lumayan baik setelah pandemi ya di Sumatera Utara sendiri. Dari catatan Abang sendiri dan teman-teman juga sempat di Kadin, apakah memang trennya makin kesini di 2022 ini Juli Juli makin positif Bang, atau seperti apa? Kalau saya lihat sudah semakin banyak buka misalnya kafe, ini menjamur sudah mulai, dan kemudian juga saya lihat pengunjungnya sudah tapi kita kan melihat begini, kebanyakan kafe atau lainnya pelanggannya itu mungkin di bulan pertama ramai, tinggal bagaimana memaintain. Nah, harus ada diferensiasinya. Baik. Harus ada perbedaan gitu. Jadi itulah yang dituntut pada pengusaha. Apa beda dia dengan sebelah kompetitornya, kan apa gitu. beda dia dengan toko sebelah ya Bang ya? Apa yang membuatnya beda? Kalau sama aja benar orang paling sebentar mau tahu, kemudian ya sudah hilang lagi kan gitu. Oke, jadi memang itu ya salah diferensiasi satu. itu yang paling penting. Iya. Itu yang paling penting. Partai Perindo juga harus seperti itu. Iya dong. Dan ini kan diferensiasi, salah satu diferensiasi kita. Bang, karena gini, anak muda tadi kan, karena banyak anak muda kadang pengen mulai usaha, pengen mulai bikin bisnis, tapi nggak kalau kita nggak critical thinking ya, nggak bicara diferensiasi, nggak terus berinovasi ya, kita akan ya sama aja kayak yang sebelah, dan nggak mungkin akan gampang tergerus ya Bang ya. Jadi kalau buat survive, struggle tadi memang inovasi. Nah, buat survive saya ada tips. Apa tuh? Peribahasa kita kan
pengalaman adalah guru yang terbaik. Sebenarnya harus ditambah. Apa tuh? Pengalaman orang adalah guru yang terbaik. Iya benar. Jangan pengalaman aja, nanti kita jatuh belum tentu bangun. Tapi kalau pengalaman orang kita bisa belajar dari situ. Bahwa pengalaman tuh salah satu guru paling baik, dan kadang nih, nah podcast ini kan kita belajar dari pengalaman orang, kan? Pengalaman Bang Rudi, pengalaman narasumber. Jadi teman-teman bisa belajar esensi yang kadang ini nggak ada di buku, nggak ada di textbook ya. Jadi ini pengalaman yang membuat teman-teman akhirnya karena nih Bang, anak muda kan belum ada di level misalnya di umur segitu. Pengalamannya masih minim, walaupun ilmunya tinggi, badannya kuat segala macam. Tapi kadang kalau bicara pengalaman memang masih minim. Itu kenapa kita di podcast ini belajar bareng. Satu terakhir Bang Rudi, ini sudah tinggal 4 menit, ternyata nggak nyangka udah panjang banget. Pesan Bang Rudi untuk anak-anak muda khususnya di Sumatera Utara apa? Yang pertama, jangan jauhi dunia politik. Karena politik itu adalah hajat hidup orang banyak itu di situ gitu. Kebijakan itu di situ. Dan kemudian jangan golput, karena kita melihat 2019 di Sumut lebih dari 30-an%, 35% itu golput. Dari 9 juta lebih DPT, cuma 6 juta yang milih. Jadi 3 jutaan. Ini sangat disayangkan karena apa? Kita nanti teriak-teriak di luar, tapi tidak bisa menentukan kebijakan. Nah, makanya kita harus perlu bagaimana memaksimalkan potensi suara kita supaya kita turut serta ambil bagian dalam menentukan arah dan perjuangan politik itu. Nah, yang ketiga, untuk sukses itu hanya cukup 3. Yang pertama, dapat dipercaya. Kedua, berani mencoba. Yang ketiga, bertanggung jawab. Hanya itu. Makanya anak-anak muda sekarang milenial harus berani mencoba dan bertanggung jawab. Iya, dan dipercaya. Dapat dipercaya itu kunci utama. Betul, integritas ini luar biasa. Karena ya namanya manusia ya, kalau trustnya udah hilang orang akan susah. Betul. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan berkaitan dengan value ini ya yang kita obrolin tadi Bang dari awal, sebenarnya ini value yang dimiliki oleh Partai Perindo juga, yang sebenarnya tidak hanya milik Partai Perindo. Teman-teman juga bisa relate, bisa nyambung dengan hal-hal yang seperti produktif ya, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Sebenarnya tiap pribadi, anak-anak muda harus punya value ini, biar kita tahu bahwa kita nggak cuma tanggung jawabnya sama diri sendiri, tapi keluarga, komunitas, bangsa, dan negara. Itu kenapa kalian harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia mendaftarkan diri untuk sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RI. Dan caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes tadi selama kita ngobrol, nanti kita sampaikan pemenangnya di Instagramnya Partai Perindo minggu depan. Tapi jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo terlebih dahulu. Nah, terima kasih sekali Bang Rudi atas pemikiran dan sharingnya. Salam kangen untuk Medan dan Sumatera Utara. Kalau ada kesempatan kita boleh main ke situ. Tentu. Silakan datang ke Medan, makan durian. Habis itu tapi saya sedikit aja makan durian habis olahraga. Karena kulinernya Medan luar biasa, enak-enak. Hati-hati dengan kolesterol di Medan. Seafoodnya juga. Aduh, Bang Rudi. Kapan nih kita ke sana? Kalau enggak ikut saya aja pulang Jumat. Bang Rudi sehat-sehat ya. Insya Allah ketemu lagi. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuna Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh